Halo, selamat siang. Ya. Selamat siang, Kak. Ketemu lagi ya. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik, teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Masnya tadi, yakni tentang soal di bagian TWK 2. Teman-teman mungkin bisa lihat di modulnya di halaman 187. Saya sudah semua melihat di halaman 187. Itu ada 90 soal kalau di halaman 181 sampai 187 sampai 201. Ada 90 soal yang berkaitan dengan bela negara, nasionalisme dan integritas di bagian di TWK 02. Bisa kita mulai untuk diskusi soalnya? Kok singkat ini, Bi? Singkat ya. Bisa dimulai kira-kira? Bisa, Kak. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yakni tentang kerja paksa. Nomor 1, kerja paksa dan wajib kerja dihapuskan sejak diterimanya Konvensi nomor 29 tahun 1930. Karena apa kira-kira itu? B, Kak. Konvensi 29? Menurut saya B. Konvensi nomor 29 tahun 1930 itu adalah konvensi tentang ILO, International Labour Organization, salah satu bagian dari PBB ya. Jadi jawabannya karena A, Indonesia sudah masuk sebagai anggota PBB. Di konvensi itu dijelaskan bahwa tidak ada suatu sistem yang namanya kerja paksa dan wajib kerja. Memang jawabannya itu di antara A atau B, tapi yang mendekati kita lihat konvensi nomor 29 tahun 1930 itu adalah konvensinya ILO. ILO itu bagian dari salah satu PBB seperti ILO, WHO, UNHCR, UNICEF dan lain-lainnya lagi. Jadi seperti itu. Logikanya ke sana, oke? Yang nomor 2, dalam suasana krisis moneter, tidak sedikit bank yang likuidasi, melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Oleh karena itu, mulai PP nomor 17 tahun 1999 tanggal 17 Februari, pemerintah membentuk sebuah badan yang bertugas mengawasi kinerja bank, yaitu anak-anak IPS kemarin diajarin kayak ini. A nggak sih? Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan itu sudah ada sebagai lembaga negara. Yang B, Bukan Pak. itu. Badan Perancang Pembangunan Nasional juga tidak, karena itu sekarang menjadi Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ya, menjadi salah satu seperti kementerian. Yang C, Dewan Perbanas itu harus semacam persatuan bank-bank nasional, mereka bergabung bentuk yang namanya Dewan Perbanas atau Perbankan Nasional. Yang D, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Ini jawabannya, yang D, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Kita lihat juga soalnya krisis moneter, terus ada likuidasi.
Likuidasi itu semacam pemberhentian operasi bank itu diambil alih oleh pemerintah. Jadi yang paling memungkinkan kalau secara logika adalah Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Tapi untuk memastikan teman-teman bisa cek di PP nomor 17 tahun 99 itu. Itu tentang pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Kalau yang E, Badan Penanaman Modal Asing, itu sekarang berubah menjadi Kementerian Maritim dan Investasi, yang menterinya Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan. Dulu namanya Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Oke, jadi jawabannya adalah D, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang nomor 3, agar negara bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Sebab KKN bertentangan dengan keadilan. kita lihat nomor Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 itu tentang penyelenggara negara. Ya, penyelenggara itu ya pegawai dalam hal ini. Ya, jadi jawabannya itu adalah korupsi yang telah membudaya pada pegawai. Kalau yang KKN dengan keadilan itu terlalu general jawabannya, tidak khusus, karena yang ditanyakan adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Oke. Nomor 4, dewasa ini orang tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap perbuatan subversi. Sebab Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 tentang subversi telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 26 tahun 99. Sebab subversi itu artinya suatu kegiatan pemberontakan terhadap negara. Itu subversi. Ya. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang nomor B, nomor 4 yang B. Karena kalau dibilang presiden menghendaki itu salah. Tidak mungkin presiden memberikan sebuah keleluasaan dalam pemberontakan apalagi terhadap negara. Yang C, atas usul hak inisiatif DPR itu juga tidak benar. Buktinya telah dicabut kan. Terjadi tuntutan kontras itu juga tidak. Terjadinya tindak kejahatan itu juga terlalu umum. Jadi yang mendukung subversi ini adalah B, bertentangan dengan hak asasi manusia. Oke, bisa ya? Yang nomor 5, menurut pasal 3 Undang-Undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bahwa penyampaian pendapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan asas-asas berikut, kecuali saya berikan informasi tambahan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ini dilindungi di Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman bisa lihat di pasal 28A sampai J. Kemudian dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 yang menyangkut tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi ini asas-asasnya itu ada di pasal 3. Kecualinya adalah asas profesionalitas. Asas profesionalitas itu artinya melihat latar belakang profesi warga negara atau seseorang. Itu tidak mungkin karena kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu merupakan hak yang secara equal atau sama dimiliki oleh setiap warga negara. Asas proporsionalitas itu menjadi asasnya, musyawarah mufakat itu asasnya, kepastian dan keadilan juga asasnya, keseimbangan hak dan kewajiban juga itu menjadi asas menyatakan pendapat di muka umum. Jadi kecualinya adalah profesionalitas. Lebih jelas pasal 3-nya itu bisa teman-teman lihat di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Oke. Kemudian yang nomor 6,
program kapal pemuda ASEAN ini saya cek banyak sekali keluar ini untuk soal yang nomor 6 ini lumayan sering di beberapa tes TWK yang coba saya pelajari. Jadi program kapal pemuda ASEAN dan Jepang bermanfaat dalam hal-hal berikut kecuali apa kira-kira? Ada yang bisa membantu untuk nomor 6? Bisa teman-teman? Nomor 6 Menurut saya kira-kira? B, Pak. Nah, oke, kita bicarakan satu-satu. Program kapal pemuda ASEAN dan Jepang ini manfaatnya yang pertama adalah memperarat rasa persahabatan. Yang kedua itu menumbuhkan saling pengertian antara ASEAN dengan Jepang. Penghapusan batas budaya ini yang tidak menjadi tujuannya. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang D, menjaga bersama daerah Laut Cina Selatan dan ancaman Cina, itu juga bisa menjadi tujuan. Kita tahu Jepang dan Cina hubungannya dari awal memang tidak harmonis, karena Jepang pernah menginvasi Cina pada zaman dulu. Pertukaran nilai budaya positif itu jelas menjadi tujuan. Secara umum tujuan kapal pemuda ASEAN dan Jepang ini adalah menyangkut tentang integrasi budaya, perpaduan dua budaya atau banyak budaya atau lebih antara budaya ASEAN dengan Jepang. Jadi jawabannya yang benar adalah C, batas budaya. Tidak ada sebuah penghapusan batas budaya. Yang nomor 7, bagi PNS yang berkeinginan jadi anggota partai tentunya diatur dalam, ayo kira-kira udah pernah cek belum? Ada yang bisa? Ini susah nih kalau kita ngomong PP ini, kecuali kita cek ya. Yang jawabannya adalah D, PPRI. PP itu tahu ya, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah RI nomor 12 tahun 99, junto atau diganti menjadi PPRI nomor 5 tahun 199. Itu tentang PNS yang ingin menjadi anggota partai politik. Yang jelas PNS itu harus mundur, karena tidak boleh terikat dalam satu anggota partai politik. Kalau yang nomor A, PPRI nomor 30 itu tentang perbankan. Yang nomor B, nomor 29 tahun 99 itu tentang pengesahan konvensi internasional yang tadi itu. Yang nomor 1 tadi. Kemudian PP nomor 13/99 itu tentang BPHN yang menyangkut tentang penjualan, yang isinya tentang penjualan saham kepada penjualan saham Indonesia, pemerintah Indonesia kepada Indofood. Yang nomor E itu tentang satwa liar, perlindungan satwa liar. Jadi yang kalau menjawab pertanyaan tentang PP ini ya mesti harus cross check sebelumnya. Cuman tidak semua pasti akan keluar tentang PP ini, karena ini agak susah, kecuali yang berkaitan dengan materi TWK. Nah, nomor 8, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan
bahwa pelaksanaan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali dimaksudkan untuk Undang-Undang Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum di pasal 1 ayat 5 dinyatakan bahwa setiap 5 tahun dinyatakan untuk B. Mengisi keanggotaan MPR. Memilih presiden itu salah. Nomor C. Melengkapi keanggotaan DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 itu ada di pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99. Nomor D dan nomor E itu sudah jelas tidak perlu Anda pikirkan. Karena GBHN sudah tidak ada lagi saat ini. Tidak dipakai lagi. Penggantian nama GBHN, kalau dulu namanya Garis Besar Haluan Negara, sekarang namanya Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Ya. Yang nomor E, kalau membentuk kabinet itu bukan kewenangan dari undang-undang, melainkan hak prerogatif dari presiden membentuk kabinet atau menteri, mengangkat menteri, berhentikan menteri, itu tidak diatur, itu adalah hak dari prerogatif dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke. Nomor 9, jumlah kursi DPR di masing-masing dapil atau daerah pemilihan ditetapkan oleh siapa yang paling memungkinkan? Nomor 9 ini gampang ini. KPU. KPU, betul. KPU yang bertugas menetapkan jumlah kursi anggota DPR dilihat dari proporsional jumlah penduduk wilayah tersebut. Jadi kalau penduduknya semakin banyak, maka jumlah kursinya juga akan semakin banyak. Ini diatur di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 tadi tentang pemilu. Nomor 10, untuk menghindari pola perdagangan monopoli, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yaitu Undang-Undang Nomor, kalau Undang-Undang Nomor 3 tadi tahun 99 itu sudah tentang pemilu. Undang-Undang Nomor 2 tahun 99 itu tentang partai politik. Undang-Undang Nomor 4 tahun 99 itu tentang susunan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Jadi anggota MPR itu adalah gabungan dari anggota DPR dan DPD. Undang-Undang Nomor 5 yang menjadi jawaban untuk nomor 10 tentang monopoli dan persaingan tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Sedangkan kalau Undang-Undang Nomor 8 itu tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke. Kalau Undang-Undang Nomor 2, 3, 4 tahun 99 itu semua tentang pemilu atau tentang politik. Undang-Undang Nomor 5 sampai dengan 8 itu tentang ekonomi, termasuk Nomor 5 tentang pelarangan monopoli dan Nomor 8 tentang perlindungan konsumen. Yang nomor 11, amanat pasal 28 UUD 1945 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur melalui turunan dari Undang-Undang Dasar, diatur melalui Undang-undang. betul, undang-undang. Jadi Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu mengaturnya secara umum, ya, general disampaikan di masing-masing pasal dan ayatnya. Nah, agar bisa bersifat praktis dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, makanya diturunkan menjadi bentuk undang-undang. Oke, jadi itu turunannya. Karena di undang-undang lah akan diberikan yang namanya kewenangan undang-undang tersebut plus sanksi yang diberikan ketika kewenangan itu dilanggar.
Kalau Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi yang diatur hanya secara umum, tidak ada sanksi yang ada di dalamnya. Itu bedanya. Oke? Itu beda Undang-Undang Dasar dengan undang-undang. Mudah-mudahan jelas ya. Yang nomor 12, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku sekarang ini adalah yang nomor option D dan E itu sudah kita coret karena itu tentang pemilu nomor 3 dan 4 tahun 99, ya kan? Jadi yang nomor option B, D, dan E itu sudah tidak perlu teman-teman pikirkan. Ingat, nomor 2, nomor 3, nomor 4 tahun 99 itu semua tentang politik. Pertanyaannya adalah sistem pendidikan nasional. Jadi yang perlu dipikirkan adalah nomor option A dan option C. Jawabannya yang berlaku sekarang ini A. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kalau yang nomor C itu adalah Undang-Undang Sisdiknas yang lama. Jadi Undang-Undang nomor 3 tahun 89 ini diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jadi jawabannya A. Oke. Nomor 13 PP nomor 29 tahun 1990 adalah jenjang pendidikan pada tingkat, nah ini harus cross check lagi, pada tingkat B, pendidikan menengah. Kalau pendidikan dasar itu diatur oleh PP nomor 28 tahun 1990. Pendidikan menengah nomor 29 tahun 1990. Pendidikan tinggi PP nomor 24 tahun 2004 yang terbaru dari Kemenristek-Dikti. Pendidikan luar biasa itu PP nomor 72 tahun 1991. Pendidikan luar sekolah itu PP nomor 73 tahun 1991. Oke. Kita lanjut ke nomor 14. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang kira-kira, berarti teman-teman harus cross check Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini artinya pegawai ya. Kalau tenaga pendidik itu guru dan dosen. Jadi jawabannya nomor 14 itu adalah B. Orang yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Ingat, beda A dengan B adalah ada kata pelaksana, ada kata penyelenggara. Oke, itu bedanya. Kalau pelaksana pendidikan itu guru dan dosen. Kalau penyelenggara yang menunjang dari pelaksanaan itu, yaitu kepegawaian. Jadi jawabannya nomor 14 adalah B. Oke, itu rasionalnya. Lanjut yang nomor 15. Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 tahun untuk setiap satuan pendidikan diatur dalam, kira-kira menurut logika teman-teman apa nih jawabannya? Untuk jumlah hari belajar Pendidikan. Menteri Pendidikan, benar. Biar berlaku secara nasional. Kalau kepala sekolah nanti sekolah satu dengan sekolah lain beda. Guru juga tidak memungkinkan karena bukan pembuat kebijakan. Guru adalah pelaksana pendidikan dan kebijakan pendidikan. Ketua yayasan tidak mungkin, berarti itu hanya khusus untuk sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan. Kepala kantor atau Pemda ini dinas pendidikan juga mungkin, nanti kabupaten satu dengan kabupaten lain beda hari masuknya. Jadi yang memungkinkan adalah E, karena berpikirnya secara nasional. Oke. Nomor 16, kira-kira jawabannya?
Ada yang bisa? Nomor 1. Sebagai kebudayaan daerah itu adalah sebagai unsur kebudayaan nasional, ya. Jadi jawabannya adalah D. Kebudayaan daerah merupakan unsur kebudayaan nasional. Nanti bisa dilihat di pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebudayaan. Nomor 17, sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan pendidikan menengah adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, ini berarti harus melihat pasalnya, adik-adik. Kecualinya itu adalah E, pendidikan luar sekolah. Karena bunyi pasal 15 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan menengah itu terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi atau kedinasan, pendidikan vokasi atau kejuruan, pendidikan keagamaan atau santren, dan pendidikan khusus atau ABK, anak khusus untuk anak berkebutuhan khusus, SLB misalnya. Jadi yang tidak diatur di pasal 15 itu adalah E, pendidikan luar sekolah. Nomor 18, pekerja yang telah memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan diangkat pejabat yang berwenang, digaji dan diserahi tugas negara. Disebut kata kuncinya adalah tugas negara, digaji dan diserahi oleh negara. Siapa? Tugas pegawai negeri. Pegawai negeri. Betul. Tidak ada pegawai negara ya, yang ada pegawai negeri. Biar atau sekarang sering disebut dengan ASN, aparatur sipil negara. Kalau pejabat negara itu orang-orang yang bekerja di lembaga negara. Contohnya menteri, gubernur Bank Indonesia, itu pejabat negara, ketua DPR itu pejabat negara, karena bekerja di lembaga negara, itu pejabat negara. Kalau petugas negara itu punya kekuasaan seperti halnya gubernur, bupati, atau wali kota, yang tugasnya adalah mengurus urusan negara, termasuk presiden, itu petugas negara. Kalau pejabat negara bekerja di lembaga negara. Kalau pejabat administrasi itu berkaitan dengan pelayanan publik. Nomor 19, yang dimaksud dengan pembinaan pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut, kecuali buka ya, naik buka ke. Ada? Pemberhentian itu ada, pengangkatan itu ada, pendidikan itu ada, mutasi itu ada. Yang nggak ada adalah pemindahan istilahnya. Tidak ada istilah pemindahan, yang ada adalah istilah mutasi. Memang mutasi itu pindah, tapi istilahnya adalah mutasi. Oke? Nomor 20, apa kira-kira coba? Kira-kira jawabannya apa nomor 20? Serendah-rendahnya itu adalah 18 tahun. Ya. Setinggi-tingginya 35 tahun. Itu di Undang-Undang ASN. Logikanya umur 18 tahun itu baru lulus SMA. Setahun setelah SMA kan biasanya 18 tahun. Biasanya sudah sepenting kan anak kelas 3 tuh, belum lulus biasanya. Itu masih belum usia bekerja, masih usia sekolah.
Nah, kalau segitinya 35. Karena di atas itu sudah tidak bisa lagi. Kecuali ada pengecualian sekarang 40 tahun boleh ikut CPNS dengan syarat pendidikannya sudah doktor atau S3. Untuk apa saja? Untuk dosen, dokter spesialis, peneliti, ataupun dokter yang menjadi pendidik klinis. Itu boleh umur 40 tahun, tapi syarat pendidikannya harus doktoral atau S3. Itu nomor 20 C. Nomor 21, setiap pegawai negeri sipil memilihat untuk cuti sebagai berikut, kecuali. Ini pertanyaannya lucu nih, jawabannya juga lucu. Kecualinya adalah Cuti karena alasan penting. ketika cutinya, cuti hamil boleh. Cuti besar itu artinya di akhir tahun diambil. Biasanya 12 hari kalau tidak salah. Cuti hamil ini yang dimiliki hanya oleh PNS perempuan ya, yang laki-laki tidak punya. Cuti tahunan itu boleh, ada. Cuti karena alasan penting juga boleh, itu insidental. Yang tidak adalah cuti sakit. Sakit itu bukan cuti, ya. Bukan, kalau itu kan sengaja cuti nanti. Kenapa cuti? Sakit, enggak mungkin. Jadi jawabannya adalah C, pengecualian. Ya. Nomor 22, apabila seorang pegawai negeri meninggalkan tugas dan kewajiban selama 6 bulan atau lebih berturut-turut secara tidak sah. Tidak sahnya artinya tidak ada tugas yang diizinkan atau penugasan. Sanksinya adalah B, diberhentikan dengan tidak hormat. Itu kalau sudah 6 bulan lebih dan berturut-turut. Kalau hanya 2 bulan, itu masih bisa ditunda gajinya. Bisa digaji lagi setelah bulan ketiga dia masuk normal seperti sedia kala. Nah, kalau diberhentikan dengan hormat itu ketika misalnya PNS itu masuki usia pensiun atau purna bakti, yang memang sudah menjadi keharusan untuk selesai mengabdi pada negara. Biasanya kalau pegawai struktural, pejabat struktural itu di Pemda itu biasanya di umur 56 sampai 58. Kalau guru itu 60 tahun, kalau dosen 65 tahun, kalau profesor itu 70 tahun pensiunnya. Jadi 22B. Nomor 23, apabila seorang pegawai negeri mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas dalam dinas, pegawai itu akan mendapat kompensasi dalam bentuk perawatan, tunjangan atau uang duka. Hal ini diatur oleh PP nomor 12 tahun 81. Sebab yang perlu dipikirkan hanya C dan D. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Hak pegawai. Ya, benar. Karena itu hak pegawai. Kalau yang A itu nggak mungkin kan untuk meningkatkan kesejahteraan, tersinggung nanti orang. Jadi yang benar adalah hak. Itu hak dari pegawai. Nomor 24, berikut kegunaan tata usaha kepegawaian kecuali kecuali
Yang benar 24, kecualinya adalah B. kecualinya tata usaha itu kecualinya adalah E. Dia tidak berhak untuk memberi pertimbangan untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja. Tata usaha itu tugasnya membina pegawai. Dasar pembinaan bagi pegawai negeri sipil, misalnya dia mempersiapkan absensi, dia tahu siapa yang malas, siapa yang rajin, pegawainya, membantu instansi dalam menyelesaikan mutasi, benar, penyusunan tata usaha kepegawaian yang tertib dan teratur sudah pasti, pemberian penilaian guna kepentingan penaikan pangkat juga sudah pasti. Jadi dari A sampai D itu adalah tugas dari tata usaha kepegawaian. Yang tidak adalah E. Dia tidak berwenang dalam memberi pertimbangan untuk anggaran pendapatan dan belanja. Nomor 25, batas usia pensiun PNS diperpanjang hingga usia 60 tahun. Apabila yang bersangkutan menjabat jabatan sebagai berikut, kecuali yang boleh pensiun 60 tahun yang saya katakan tadi adalah guru. Jadi jawaban guru itu semua boleh. Kecualinya pegawai di usia 56 atau 58 gitu. Oke? Jadi B sampai E sudah semua benar. Guru SMA, guru SLTP, guru SD, guru TK, SD dan agama semua benar. Semua 60 tahun. Kecuali pegawai SLTP dan SLTA, mereka di usia 56 atau 58 tahun. Nomor 26, kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah privatisasi, berarti menjual sahamnya kepada publik sehingga ada suatu combine kepemilikan saham dari BUMN, ada negara dan ada swasta. Tujuannya adalah meningkatkan produksi. B. Produksi sini yang berkaitan dengan produktivitas. Hal ini, privatisasi BUMN ini diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN. Oke. Nomor 27. Apabila diperhatikan dengan saksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini adalah kunci utamanya adalah, ayo apa kira-kira? Ini calon stan harus tahu. Adalah C, pungutan pajak yang proporsional. Proporsional itu artinya apa, teman-teman? Tarifnya tetap. Ya. Contoh pajak proporsional atau tarif tetap itu adalah PPN atau pajak belanja, pajak pertambahan nilai. Sebesar 10% tetap itu, dan PBB, contoh pajak proporsional, pajak bumi dan bangunan sebesar 5%. Jadi ini dilihat pertanyaan kunci utama keberhasilan. Kunci utama keberhasilan jelas pungutan pajak karena itu menyangkut tentang pendapatan negara. Untuk saat ini kan pajak masih mendominasi tentang sebagai unsur pendapatan utama negara. Jadi kalau banyak yang bayar pajak, negaranya juga kan banyak uangnya. Kalau sebaliknya juga demikian. Nomor 28. Berikut adalah unsur-unsur utama dan program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah yang baru adalah kecuali mendesak stabilisasi reformasi ekonomi nasional. Kecualinya adalah
Kalau option A, lembaga keuangan itu menyangkut kepentingan bangsa, benar. Kalau option B, hanya utang dunia usaha, itu yang tidak benar, kecuali. Ya, jawabannya adalah B. Kalau C, efisiensi ekonomi itu kepentingan rakyat, keterbukaan juga kepentingan rakyat, pemberian dana untuk usaha kecil juga kepentingan rakyat, usaha mikro menengah. Jadi kecualinya itu adalah B. Ngapain kita menyelesaikan utang dunia usaha? Itu bukan menjadi skala prioritas, karena negara punya urusan dengan warga negaranya. Bahkan yang paling banyak adalah sektor usaha kecil menengah. Nomor 29, sistem pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggung jawabnya ada pada eksekutif, yang menjadi kekuasaannya eksekutif itu presiden. Ya, betul. Kalau yang legislatif, yang berkuasa atas legislatif, MPR, DPR, DPD. Itu susunannya, tapi yang memegang kekuasaan untuk penyelenggara kekuasaannya adalah legislatif. DPR, DPR. Karena MPR itu gabungan dari DPR dan DPD. Bagi lembaga tinggi negara. Kalau DPD, kewenangannya tidak terlalu banyak, hanya sebatas memberi pertimbangan kepada DPR kalau menyusun suatu anggaran, memberi pertimbangan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang di daerah. Jadi legislatif sekarang itu dikuasai oleh DPR. Semua ditentukan oleh DPR. Kalau yudikatif dipimpin oleh MA, Mahkamah Agung, sebagai suatu peradilan tertinggi dan terakhir. Kalau MK, Mahkamah Konstitusi, itu berkaitan dengan sengketa politik, sengketa pemilu, partai politik, dan juga uji material suatu undang-undang. Uji material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, itu MK. Kalau Komisi Yudisial, itu tugasnya mengawasi para hakim dan memilih hakim agung untuk menjadi ketua atau kepala di Mahkamah Agung. Seperti itu KY, ya. Nomor 30, sistem pemerintahan negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali yang mana yang tidak benar? Nomor 30. C. Ya, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Itu dulu sebelum reformasi. Sehingga presiden disebut mandataris MPR. Karena presiden dipilih oleh anggota MPR sebelum reformasi. Dan MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Kalau sekarang tidak ada. Semuanya disebut lembaga tinggi negara. Dan presiden juga bukan lagi sebagai mandataris MPR. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nomor 31. Kekuasaan C, ya betul. Kekuasaannya itu adalah tidak tak terbatas. Apa artinya tidak tak terbatas? Tidak tak terbatas itu artinya kekuasaannya ada batasannya.
kebijakannya tidak boleh absolut. Karena apa? Memerlukan sebuah pertimbangan dari lembaga negara lain seperti DPR dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tetap ada batasannya. Itu tidak tak terbatas. Oke. Nomor 32, pembentukan KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara ya, bukan penyelenggaraan itu. Yang benar adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Berdasarkan atas A. Kepres atau Keputusan Presiden nomor 27 tahun 99 yang berisi tentang pembentukan KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden, karena yang membuat adalah Presiden, itu yang membentuk adalah Presiden berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 99. Nomor 33, kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom diatur dalam kewenangannya diatur dalam, ini harus dibaca, ini dilihat, dibantu di internet. Itu nomor 33 B, PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi. Terbagi yang mana kewenangan pemerintah, yang mana kewenangan provinsi. Itu diatur di PP atau Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000. Kalau yang nomor A, TAP nomor 5 MPR tahun 2000 itu tentang pemantapan dan kesatuan nasional sebagai instrumen hak asasi manusia. Sedangkan Kepres nomor 30 tahun 2003 itu tentang tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah non-departemen. Kepres nomor 102 tahun 2001 itu tentang tupoksi lembaga pemerintah, tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah departemen. PP nomor 55 tahun 1998 tentang pendidikan dasar. Option di soal sebelumnya. Nomor 33 B. Nomor 34, pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah negara, pemerintahan daerah berdasarkan atas C. Undang-Undang tentang pemerintahan daerah itu adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Kalau yang nomor A, option A dan B sudah ada di nomor 33, itu tentang tupoksi lembaga pemerintah non-departemen dan departemen. Kalau yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 itu tentang ketenaga listrikan. Kalau PP nomor 25 tahun 2000 itu tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi. Soal sebelumnya di nomor 33. Kita lanjut ke nomor 35. Pemberian kesempatan dan keleluasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah disebut pemberian kesempatan dan keleluasaan pemerintah pusat ke daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah disebut Asas desentralisasi. betul, asas desentralisasi. Tahu asas desentralisasi apa? Pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ya, betul. Untuk mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan prakarsa aspirasi dari masyarakatnya, tapi tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, tidak boleh lepas.
Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut nomor 36. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada kata keseimbangan berarti asas Proporsional. proporsionalitas. Betul. Kalau asas keterbukaan itu artinya menyangkut informasi publik ya. KIP, keterbukaan informasi publik. Masyarakat bisa mengakses dengan gampang informasi tentang pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Kalau asas profesionalitas itu mengedepankan keahlian yang bersangkutan dengan yang berkaitan dengan kode etik. Kemudian asas akuntabilitas itu artinya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nomor 36 itu adalah proporsi atau keseimbangan hak dan kewajiban. 37. Dasar-dasar pemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut. Kecuali, ini gampang nih, individualis. So, semuanya itu sudah. 38. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menyongsong pasar bebas Asia Pasifik tahun 2020 harus dijawab terutama dengan mendukung UMKM agar lebih kreatif dan siap bersaing di pasar bebas. Belum. Yang benar adalah A. Meningkatkan sumber daya manusia. Kenapa meningkatkan sumber daya manusia? Alasannya karena SDM ini sebagai modal utama dalam pembangunan. Ya. Apa yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai modal utama? 20% dari APBN, 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Selain itu ada sebuah usaha penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 39. Menurut ahli James R. Anderson, dimaksud dengan perilaku dari sejumlah aktor pemain kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu adalah ingat pemerintah perilakunya itu mengeluarkan yang namanya kebijakan. Oke, betul. Pilihannya hanya ada dua, A atau B, keadilan dan kebijakan. Tapi pemerintah mengeluarkan yang namanya kebijakan. Tujuannya baru keadilan. Nomor 40. Pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan disebut dengan tindakan. Kebijakan. 41. Anda lihat soalnya bagaimana, opsinya bagaimana. Ada suatu kesinambungan. Proses pengelolaan yang bikin adalah pengambilan kebijakan publik adalah jam-jam sebelum jalannya sering cari yo ini malah apa tuh kamu cantik kan kembali di belakang kamu bisa banget di belakang kamu ini kamu di depannya dia yang ayahin kalau gua masak tuh ini masak kamu kan sini ada kamu kan kamu kan di pakai di sini itu tahun dari ini kan lebang. Halo? 41 adalah D. Jawabannya kan opsinya kan menghadiri pertemuan publik. Salah satu caranya adalah yaitu kebijakan publik dibentuk salah satunya dengan cara menghadiri pertemuan publik. Halo yo, ini bagian ini tuh yo, Oke, 42. Contoh kebijakan publik
Ayo, Bapak. Hah? D. Ya, gubernur mengeluarkan keputusan pemberian beasiswa. Kalau yang A, B, C itu kan tidak kebijakan publik itu. (43) Bentuk perumusan kebijakan publik di daerah seperti apa misalnya? Ya, Raperda, rancangan peraturan daerah. Jadi sudah ada hubungan kan antara option dengan soal daerah, berarti Raperda. Karena kalau yang peraturan menteri itu di pusat, pemberian dana dari negara lain itu pusat, RUU itu juga pusat. Kalau Raperda baru daerah. 44 deregulasi otomotif yang dilakukan oleh pemerintah pertengahan tahun 99 diharapkan memberi dampak positif dalam rangka C. Kayaknya B, Pak. deregulasi. Kayaknya Apa? B. Memacu pertumbuhan industri mobil. Dipacu dulu lah tumbuhnya, baru berbicara tentang ekspor. Baru bisa mengurangi impor, gitu loh. Jadi yang utamanya adalah D. Memacu pertumbuhan industri dulu. 45 kebijakan publik yang bersifat mengikat dirumuskan oleh Halo. Ya. Ini tuh betul lama sih. yang mengikat dikeluarkan oleh Presiden dan DPR. DPR dalam bentuk undang-undang. Itu kan mengikat. Kenapa mengikat? Karena ada sanksinya. Oke. Materi kebijakan publik ditunjukkan untuk publik sama dengan C. Kepentingan umum. Kepentingan umum. Publik sama dengan umum. Itu. 47. Akibat ketidakaktifnya warga masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, antara lain akibatnya adalah Kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. betul. B. 48. Kegiatan warga dalam proses perumusan undang-undang yang menyangkut otonomi daerah adalah kalau DPRD itu tidak mungkin membuat memori keinginan dan kepentingan daerah, itu tidak. Tokoh daerah juga tidak. Tokoh daerahnya masukan. Yang benar itu adalah B, mengadakan temubuka dengan anggota DPD. Karena salah satu tugas DPD adalah melaksanakan pengawasan terhadap otonomi daerah atau undang-undang. Ya. Buka ya enggak kan, ya enggak kan proses. Jadi 48 itu B. Ini gimana ya? Ada yang diskusi juga ya. Nomor 49, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan keinginan masyarakat akan berakibat
A. Tercapainya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan, ya, betul. Sejahtera ya. Kalau sudah sejahtera pasti tenang, pasti tentram. 50. Kebijakan pemerintah daerah yang satu dengan yang lain tidak sama. Karena C. ya, potensi dan sumber dayanya berbeda. Wujud rasa tanggung jawab terhadap isi kebijakan publik yang disepakati bersama adalah ya, melaksanakan kebijakan dengan itikat baik. Jawabannya yang terbaik lah pokoknya di antara option itu, ya kan? Cara pemerintah mensejahterakan rakyat adalah yakni dengan mengeluarkan kebijakan pemberian santunan. Kalau hanya tatap muka kan belum selesai. Terus iuran wajib bagi penyantun dana juga belum tentu siapa, karena pemerintah yang berhak untuk mensejahterakan itu di pasal 34 UUD 1945. Kalau hanya memberi semangat juga enggak, tidak menyelesaikan masalah. Jadi butuh yang real. 53. Prinsip dasar pembelaan negara yang ditentukan dalam UUD 1945 adalah A. Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Itu di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang bela negara. 54. Warga negara yang telah disiapkan untuk dikerahkan guna mempertahankan negara merupakan disiapkan, di garis bawahi yang telah disiapkan merupakan komponen utama. Siapa? TNI Polri. Betul. Aparatur negara yang melaksanakan tugas melindungi warga negara terhadap ancaman dari luar adalah TNI. Itu enggak Hansip ya. Hansip tugasnya hanya melapor ke Pak RT sesuai dengan sinetron-sinetron di Indonesia. Pecalang nggak ada nih opsinya. Itu adalah tugas adat. Kepolisian sebagai alat negara bertugas di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tuh ya. Jadi keamanan dan ketertiban itu tugas polisi. Yang nomor option A dan C menjaga kedaulatan dan keutuhan itu tugas TNI. Kemudian yang menghukum orang itu tugasnya hakim. Yang menghukum atau yang memutuskan adalah hakim, yang menuntut adalah jaksa, yang menangkap adalah polisi. Oke, itu. Pemerintah telah menerbitkan dan menjual obligasi senilai 157,6 triliun rupiah. Tujuan utamanya adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ada keinginan untuk berusaha atau berwirausaha bagi SDM-nya. Jadi dijuallah surat berharga atau obligasi dari pemerintah itu.
Kalau yang swasta itu kan sudah nggak mungkin yang option A dan B. Kalau yang option C itu menutupi kekurangan anggaran pembangunan biasanya tidak dengan menjual, biasanya kita dengan berhutang atau investasi dari investor lain atau swasta. Oke. 58 yang dimaksudkan dengan pegawai negeri sipil, pegawai negeri adalah E. ya TNI, Polri dan PNS. Cukup jelas nomor 58. Sesuai dengan hasil pemilu tahun 99, maka semua PNS adalah anggota partai Bebas memilih. bebas memilih. Kalau dulu di zaman Soeharto baru semua PNS itu masuk partai, masuk Golkar. Itu jadi hanya ada 2 partai dan 1 golongan ketika zaman Orde Baru, partai P3, PDI, dan 1 golongan yang disebut dengan golongan karya. Anggotanya sebagian besar PNS diarahkan, karena itu kelompok-kelompok yang berkarya untuk bangsa, jadi disebutnya Golkar, golongan karya. Bukan Golkar golongan Karangasem ya. 60 agar kebijakan pemerintah dapat dijalankan dengan baik, maka perlu dilakukan upaya seperti apa yang paling agar kebijakannya dapat dilaksanakan? Pembinaan kesadaran warga negara. Pembinaan kesadaran warga negara. Penegakan Bagaimana dengan penegakan hukum? Oh, iya. Agar kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu dilakukan upaya seperti penegakan hukum secara konsekuen. Kalau benar ya benar, kalau salah ya disalahkan. Jadi orang akan percaya atau trust. Ketika tidak ditegakkan secara konsekuen atau supremasi hukum, maka masyarakat itu akan underestimate dengan segala kebijakan pemerintah. Sudah nggak percaya lebih dulu gitu. 61 pembinaan PNS di Indonesia diatur dalam PP nomor 30 ya. Yang paling beda jawabannya di antara option. (62) alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Polri. Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. (63) salah satu kebijakan pemerintah menaikkan pajak pendapatan dalam bentuk pajak langsung, yaitu yang saya katakan tadi sebagai bagian dari pajak proporsional atau tetap adalah pajak pertambahan nilai secara tidak langsung. PPN ini atau pajak pertambahan nilai ini adalah sering disebut pajak konsumsi. Jadi pajaknya dibebankan secara tidak langsung bukan ke perusahaan tapi ke konsumen. Contoh kalau Anda belanja di KFC atau McD, burgernya 5.000 jadi 5.500 karena kena PPN 10%. Tidak dibebankan ke McD tapi ke konsumen, tidak langsung ya. (64) komposisinya meliputi
64 jawabannya. Komposisinya ada penerimaan dalam negeri baik pajak maupun bukan pajak, ada penerimaan luar negeri baik pinjaman maupun proyek atau investasi, hibah atau pemberian negara lain. Pengeluaran rutin sudah pasti, misalnya penggajian PNS. Nah, itu semua benar. 64 itu E. Tim terpadu pemerintah untuk mengkaji pemisahan eksekutif dan yudikatif guna mewujudkan peradilan yang bebas, ciri utama dari Trias Politika. Ya, politika. trias politika. Kenapa trias politika? Misalnya buku itu. Karena merupakan bagian dari trias politika. Ya, gitu dah. Tim terpadu pemerintah yang dibentuk untuk mengkaji pemisahan eksekutif dan yudikatif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas merupakan ciri utama. Ini pertanyaannya adalah tim terpadu pemerintah. Pemerintah bahasa Inggrisnya? Government. Nah, itu. Tim terpadu pemerintah yang dibentuk untuk mengkaji istilahnya eksekutif dengan yudikatif guna mewujudkan peradilan yang bebas. Salah satu prinsip good governance adalah peradilan yang bebas. Itu ya. Itu pemerintahan yang benar atau baik. 66 kebijakan deregulasi dan debirokrasi secara terpadu dengan tujuan untuk deregulasi dan debirokrasi. Ini artinya sistem pelayanannya harus tepat, cepat, transparan, sederhana. Sederhana, cepat, tepat, transparan. Biar tidak ada korupsi. Tujuannya untuk menghindarkan pemusatan ekonomi dalam bentuk monopoli, menghindarkan pemusatan ekonomi dalam bentuk asosiasi, menghindarkan pemusatan ekonomi dalam bentuk koperasi, menghindarkan pemusatan ekonomi dalam bentuk KUD. Tidak ada jawaban yang benar. Yang benar adalah untuk meniadakan yang namanya korupsi. Itu nggak ada di option. Ya, jawabannya adalah E. Karena deregulasi dan debirokrasi ini ditunjukkan untuk menghilangkan yang namanya korupsi, baik korupsi waktu maupun korupsi uang. Karena sistemnya sederhana, tidak bertele-tele, cepat, tidak butuh banyak waktu ataupun proses, dan transparan. Semua orang bisa tahu. Ini buat ini berapa ngabisin, berapa hari, bisa tahu. Oke. 67. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, maka dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan penduduk. Kata kuncinya adalah pengaturan pertumbuhan penduduk. Berarti ada program yang namanya Keluarga berencana. ya KB, keluarga berencana. Kalau transmigrasi itu tujuannya untuk Pemerataan. Kalau yang perbaikan kesejahteraan rakyat, pelayanan kesehatan masyarakat, penyuluhan keluarga sejahtera, itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Oke. 68. Pemerintah membuat program transmigrasi baik umum maupun swakarsa dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang penduduknya jarang dengan tujuan untuk kalau memberi kesempatan untuk peroleh lahan itu tidak benar. Menanggulangi kepadatan penduduk itu adalah KB.
transmigrasi sifatnya pemerataan tenaga kerja. Jadi semuanya bisa memiliki suatu komponen yang sama dan merata. Tidak ada suatu disparitas atau kesenjangan antara wilayah satu dan yang lain di Indonesia. 69. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan apresiasi seni masyarakat dalam rangka pengembangan kesenian adalah sebagai bentuk upaya menurut saya itu tidak ada jawaban yang benar. Karena kalau mendorong pengembangan seni tradisional itu salah. Seharusnya mengembangkan seni nasional atau budaya nasional. Sarana untuk menarik turis agar datang itu bukan salah satu cara, banyak cara. Identitas budaya, identitas tidak hanya tentang apresiasi seni saja. Menjaga kesatuan budaya daerah itu salah karena yang dijaga adalah kebudayaan nasional. Jadi tidak ada jawaban yang benar dari option itu. Nomor 70. Kebijakan pemerintah dalam yang menjamin keseimbangan dalam moneter dan neraca adalah dengan cara kalau moneter itu bersifat internal, neraca itu bersifat eksternal. Biasanya itu menyangkut tentang kebijakan bidang ekspor dan impor neraca, ya. 70C. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini yang diperlukan terutama apa kira-kira di antara A atau E, yang mana kira-kira lebih masuk akal? Apakah menaikkan gaji atau merubah hukum acara? Menurut Anda, yang mana untuk meningkatkan suatu pembangunan hukum dengan cara perubahan terhadap hukum acara yang ada saat ini? Gaji aparat penegak hukum memadai. Ya, saya lebih cenderung ke A. Raymond ya, dinaikkan kualitas penghasilannya, jadi dia tidak main-main lagi. Itu tujuannya. 72. Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi antara lain menghindari terjadi struktur pasar monopolistik karena merugikan bagi monopolistik. Ini artinya suatu combine atau kombinasi monopoli dan dalam skop kecil. Contohnya ya misalnya yang ada maret-maretnya itulah ya. Itu monopolistik itu. Karena semuanya dijual berbagai kebutuhan. Itu kan akan merugikan bagi koperasi atau warung-warung kecil. Jadi jawabannya adalah A.
Sekarang Anda belanja ke yang Maret itu kan ada semua kan, semua kebutuhan gitu. Hampir semua. Jadi itu akan merugikan bagi sektor usaha kecil dan koperasi. Itu monopolistik. 73. Apa kira-kira? Jawabannya adalah menegakkan kedaulatan rakyat dalam segala bidang. Dalam pendidikan di lapangan yang sesuai sebagai wujud misi tersebut adalah MBS, manajemen berbasis sekolah. Ini adalah sekolah yang otonom. Oke. Tujuan utama pendidikan menurut GBHN adalah utama pendidikan GBHN adalah memberikan keterampilan menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas tinggi berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa. Itu bisa dilihat di GBHN. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini adalah jawaban yang tadi diulang, proporsional, bukan pajak yang proporsional. Oke. Kita cukupkan bagaimana? Sampai option 25 dulu, nomor 25 dulu. 75, sorry. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Minggu depan kita ke TWK 03 tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar dan NKRI. Mungkin kalau di modul itu di halaman 117 ya. Minggu depan kita bicarakan itu sekaligus berbicara sedikit tentang test tryout-nya nanti. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Kira-kira? enggak, Kak. Ya, benar. Kak, saya ada pertanyaan, Kak. Ya. Obligasi itu apa definisinya sebenarnya, Kak? Obligasi. Obligasi. Definisinya? Obligasi itu sama dengan apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Ayo. Yang lain bisa nggak? Biar enggak
Obligasi itu biasanya berhubungan dengan ekonomi yang menyangkut tentang surat utang. Ya. Surat pernyataan utang lah, itu obligasi. Lagi? Kak, yang nomor 57 itu jawabannya apa ya? 57. Memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Kasih Kak. Oke. Silakan, ada lagi atau sudah cukup? Biar saya panggilkan masnya. Sudah. Ya, Ya Kak. dah ya. Thank you. Oke, Kak. Sampai ketemu. Dimatikan dulu karena mungkin ada pengumuman. Jadi, Kak. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke. Hari ini saya mau kenalkan teman baru, jadi saya minta semuanya untuk menghidupkan gambar. Saya kenalkan teman baru yang akan nanti membantu teman-teman semuanya. Bisa dong diaktifkan? Minta tolong dong dihidupkan semuanya layar videonya. Oke. Halo tuh. Oke, lanjut. Hah? Nah, ini namanya Sri. Ini namanya Fajar. Ini Fajar ya? Oke, ini namanya Tia. Ini juga Fajar. Siap, Komandan. Ini ketua kelas nih, Rama namanya. Ketua kelasnya ini Rama. Rama ini SMA 1 Sukawati, alumni. Oke. Siapa yang belum tampil wajahnya? Dihidupkan dong. Oke. Sudah semuanya? Siapa yang belum nih? Oke, ini Angga Saputra, ini Radit, ini Rama, ini Agung Fajar. Agung Fajar ini SMA 1 Kuta Utara. Kalau Angga Saputra ini, Angga Saputra di SMA mana? Angga Saputra. Hidupkan speakernya. Speakernya mau mati Angga Saputra. Oke, SMA mana Angga Saputra? SMA 1. Oke, SMA 1 Kuta Utara. Ini SMA 1 Sukawati. Kalau Angga yang Fajar ini SMA 1 Kuta Utara. Radit ini SMA 1 Gianyar ya, Radit ya? Ya. Oke, jadi ini Sri. Sri ini SMA 1 Kerambitan. Tara ini SMA 7 Denpasar. Tia ini SMA 1 Kerambitan. Fajar Nugraha ini SMA 1. Fajar Nugraha SMA mana ya? Aku kok lupa.
SMA Sri Tabanan, Pak. Oh iya, itu masalah apa? Yang dua ini belum numpul. Satunya Nara. Nara ini SMA 6. Terus satu lagi Dewi. Hari ini dia nggak masuk karena ada urusan. Kita ini SMA 1 Kuta Utara. Ya, mana kita? Kita nggak nampal. Oke. Selamat siang semuanya. Saya perkenalkan, ini teman baru saya, teman baru teman-teman semuanya, teman kita juga. Ini namanya Kak Restu. Ya, panggilannya Kak Restu. Kak Restu ini instruktur bidang studi kimia. Jadi kalau mau nanya kimia, ini jagonya, jago kimia. Ya. Jadi Kak Restu ini nantinya akan menghandle kegiatan akademik mulai dari penjadwalan, mulai dari proses KBM di kelas, semuanya yang terkait dengan akademik selanjutnya akan dihandle oleh Kak Restu. Posisi saya nanti di posisinya di marketing, di pemasaran. Nah, saya nanti tetap memantau kegiatan teman-teman semua. Semuanya saya harapkan selalu aktif. Seperti yang saya agendakan, teman-teman kalau bisa share kegiatan. Artinya teman-teman sedang olahraga, silakan fotonya dikirimkan ke saya ataupun ke Restu. Ya. Supaya kita juga bisa memantau, melihat olahraga apa enggak ya. Setelah makan juga gimana. Kalau ada apa-apa, misalkan lagi sakit nih, segera konfirmasi sakitnya sakit apa. Supaya nanti kita juga bisa antisipasi apa yang harus kita lakukan. Supaya kalian bisa menikmati, menjalani proses pembelajaran sampai bulan Juni. Gitu ya. Nah, biar enak, biar Kak Restu sendiri yang ngobrol, kalian tahu, kenalan sendiri silakan, tidak apa-apa, karena kita bisa ketemunya ya begini, ketemu tatap muka yuk, sulit dong. Silakan, Kak Restu, monggo. Oke, selamat siang adik-adik semua. Sangka. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Pak D, Pak Rofik, yang biasa dikenal sama Pak D, karena beliaunya sekarang sudah jadi bos, beliau sudah punya anak buah, dan bawahannya mengurusi akademis adalah kakak. Jadi untuk penjadwalan, terus pembelajaran, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, persiapan kedinasan ini akan berkaitan dengan kakak nantinya. Mungkin nanti kakak akan dimasukkan ke dalam grup oleh Pak D untuk kenal lebih atau interaksi lebih sering lagi dengan kakak dengan adik-adik semua. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari kakak. Yang lain tadi sudah banyak ya dari Pak D. Mungkin ada yang bertanya juga deh, disuruh tanya sama Pak D. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Ada yang mau bertanya? Kayaknya tadi sudah juga dijelasin, kakak ahlinya bidang apa, kakak ahlinya di bidang kimia. Nanti kalau di kedinasan ini ada kimianya nggak? Nggak kayaknya ya? Nggak ada. Ada. Oke. Berarti murni untuk kegiatan-kegiatan kalian, jadwal-jadwal pembelajaran, serta tryout-tryout yang akan dilaksanakan nanti. Itu berkaitan tentang ya. Mungkin sekarang kalau gitu kakak balikin dulu ke Pak D untuk penutupannya ya kali ini. Nanti lebih lanjutnya kita interaksi lebih sering lagi. Oke, gini. Untuk siap CBT yang simulasinya itu tanggal hari Minggu 26. Saya ingin diskusi sama semuanya. Simulasinya ini mau dibuat online atau kalian mau datang?
Silakan mengutarakan pendapatnya. Online, Pak. Simulasi online 1. Ayo, siapa lagi? Online. Online 2. Siapa lagi? Online, Pak. Online. Oke. Terus online. Oke. Online, Pak. Online, Pak. Ya. Oke, berarti untuk tanggal 26 sepakat dibatalkan untuk simulasi datang di tempat, tapi kita laksanakan secara online ya. Ya. Oke. Oke, Pak. Jadi nanti untuk karena simulasi ini soalnya tingkatnya memang benar-benar hot, jadi saya akan pakai soal-soal yang cukup hot, cukup hot saja, jangan hot, cukup hot saja, supaya nanti teman-teman semuanya tahu, oh ternyata soalnya tipenya seperti ini. Tetapi nanti ketika kondisi sudah normal, simulasi ini harus dilakukan tatap muka dengan kalian bawa komputer sendiri, bawa laptop sendiri, kita pakai aplikasi chat, supaya nanti bisa mencoba seperti apa rasanya chat itu. Ya, itu jadi kesepakatan kita seperti itu. Terus untuk pertemuan minggu depan, saya rasa kita bahas nanti ya di grup. Kalau ada apa-apa, sekali lagi kalian segera konfirmasi. Yang baru bergabung, Radit. Jadi itulah teman-teman Radit. Silakan saling berkenalan via WA atau bagaimana. Kita adalah satu keluarga. Kita adalah satu keluarga. Semua harus kuat. Pagi kalau ada olahraga, silakan semuanya untuk kirimkan foto ataupun video. Tadi ada yang kirim video juga loh. Saya suka itu, siapa namanya itu? Kita atau siapa itu? Kirim video. Boleh tahu kirim video. Nanti itu akan kita buatkan desain iklan, bukan iklan sih ya, desain itu nanti foto kalian di situ. Ya, kegiatan siswa kedinasan Dermaga. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Selamat istirahat. Jangan lupa olahraga. Waspada harus, hati-hati wajib, takut corona jangan. Ya, jaga psikologis kalian, jaga kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, olahraga harus di luar maupun di dalam rumah. Oke, sekian dulu dari saya dan Kak Restu. Besok kita sambung lagi lewat grup. Mohon izin nanti Kak Restu, Rama dimasukkan di grup masing-masing mapel ya. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pertemuan hari ini kita akhiri. See you. I love you.